Oke, kita akan bahas yang bond valuation, lagi itu latihan yang ada dari slide. Teman-teman, kita pertamanya adalah kita lihat ada bonds maturing katanya 6 tahun, 1000 par, kupon rate-nya 10%. Lalu ternyata dibayarkannya setahun 2 kali. Kalau dibayarin setahun 2 kali, artinya, lihat di sini, pembayarannya berapa kali? Setahun 2 kali. Berarti 6 tahun kali 2. Artinya ada 12 kali pembayaran. Ini kita bisa sebut period. Nah, lalu si kuponnya itu setahun 10%. Kalau setengah tahunan berarti kan 5%. Selalu ingat bahwa bayar interest itu dari par value-nya. Ketika par value-nya kita kalikan dengan 5%, berarti $50 sekali dia bayar interest. Itu perusahaan tersebut membayarkan interest-nya. Nah, selanjutnya adalah kita hitung berapa BO-nya. Gitu kan, find the value of bonds katanya gitu. Ada dua rumus di sini, lihat rumus yang pertama bedanya apa sama yang kedua, bisa diperhatikan ini adalah untuk yang annual, yang biru ini untuk yang annual, di mana I-nya ya I aja gitu, RD-nya juga nggak dibagi 2, N-nya juga nggak dikali 2. Sedangkan untuk soal ini kasusnya adalah dibayarnya semi annual. Gimana nanti kalau misalnya kuarteran, ya tinggal dibagi 4, ininya RD-nya bagi 4, N-nya dikali dengan 4, gitu aja. Gimana kalau bayarnya setiap bulan? Begitu aja terus, bagi 12, ininya R bagi 12, N-nya juga dikali dengan 12. Jadi rumus yang biru nggak kita pakainya yang atas, yang hitam. Nah, pertama perhatikan dulu kita mau pakai tabel yang mana. Di sini sudah disediakan tabel PVIF dan juga ada PVIFA. Ini untuk tabel melihat, lihat di sini 0,0,0, udah pasti ini bukan yang berturut-turut. Untuk yang single sum, untuk yang satuan. Gitu ya. Jadi untuk sesuatu ditarik 6 tahun selama periodenya 6 tahun, rate-nya 5% jadi 0,746. Begitu dan seterusnya. Nah, tapi sekali lagi diingatkan kalau untuk melihat tabel jangan lihat yang kupon. Jangan lihat yang kupon rate. Kupon rate itu untuk ngitung I, teman-teman. Tapi kalau untuk melihat ke tabel refernya yang mana, berarti kita pakai yang RD, required return. Karena di sini sudah semi annual, kita jangan pakai yang 14% sama yang 10%, ini udah tutup aja. 10% udah nggak dipakai, udah pasti. 14% juga yang enggak, karena dia kan semi annual, setahun 2 kali, berarti kita pakai yang lihat yang 7%. Tapi lihat periodenya yang berapa kali? 12 kali, bukan 6. Berarti udah tinggal kayak gini doang. Yang PVIFA itu untuk yang sama angkanya dan berturut-turut, berarti untuk interest, teman-teman. Nah, kalau untuk interest juga berarti yang ini. Berarti gampang dong cari BO-nya. Kenapa salah ketik BO? Nah, BO-nya yang 50 kali yang ini dong, berturut-turut kan? Ditambah dengan parnya dikali dengan yang 0,44. Jadi BO-nya adalah 841,15. Begitu? Next yang YTM. Untuk yang YTM, rumusnya ini. Ini rumus kalau misalnya dipakai bisa mencari berapakah yang akan didapatkan gitu ya, atau nilainya daripada bonds tersebut sampai dengan dia mature. Tapi kalau di chapter 9 bisa juga dipakai untuk rumus mencari beban yang harus ditanggung perusahaan karena mengeluarkan bonds. Nah, nanti kan mengeluarkan bonds itu kan bisa aja dia premium atau diskon gitu kan. Terus kalau misalnya tersambungannya apa, nanti untuk yang menjawab yang B kita akan isi dulu ya. Lihat interestnya. Selalu interest adalah par dikali dengan kupon rate. Awas kalau salah. Selalu kupon rate. Lalu untuk YTM-nya, tinggal dari interestnya ditambah dengan par dikurang. Selalu ingat ya, yang atas dikurang, yang bawah ditambah. Dikurang dengan current value, alias ini adalah tambahan beban karena dia jualnya diskon. Dibagi dengan ini nih, 8 tahun. Kemudian semuanya diper, kita hitung lagi dengan M ditambah current value-nya dibagi 2. Begitu? Jadi kita bisa dapatkan untuk bonds ini katanya kupon rate-nya 9%, tapi ternyata yield to maturity-nya 12,36. Artinya dia memang kalau misalnya kamu beli kupon ini ya murah gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu yang jual bonds tersebut
ya rugi ya, karena kita bayar bunganya lebih gede gitu ya daripada yang seharusnya sebenarnya, karena kita jualannya secara diskon. Nah itulah kenapa dia ada current value, kemudian dihitung dengan YTM-nya, kemudian dihitung dengan kupon rate ini udah bener apa belum, sesuai atau tidak. Kalau ini kan dia at par nih, kalau dia at par enak, dia bayarnya sama. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ini kalau ini premium 500 ke 560 ini dia premium. Seperti itu kalau untuk yield to maturity, par value, dan market value. Itu explanation-nya. Ya sekitar itulah. Cuma kalau kalian mau tambahin lagi juga explanation-nya boleh dengan teori-teori yang kalian mengerti. Next adalah ini. Nah, mungkin di sini kalian agak susah ya. Gue kasih taunya YTM-nya. YTM-nya 6,034. Kemudian ini par value-nya 1000, kuponnya 5,4. Jatuh temponya lagi ntar 15 Mei 2020 apa segala macam, kok susah banget rasa-rasanya gitu kan. Nah sebenarnya ini sangat gampang, soal yang sangat gampang, jangan dibikin susah. Dia hanya nanya what was the dollar price of the bonds. Dollar price of the bonds artinya yang saat itu dia yang terjual tuh berapa. Jadi kayak istilahnya current price-nya. Current price-nya berapa? Teman-teman lihat aja cuma kayak gini doang. Ini kan 1000 nih parnya. Tapi bisa dilihat di sini dijualnya berapa? Dijualnya 97,708. Quote-nya 97,708 tuh artinya 97,708%. Kalau kamu masih ingat di AKD lagi tuh pernah ada, di AKM juga pernah ada. Nah, artinya 1000 dolar ini, par yang 1000 dolar ini kalau dijual tuh cuma 977,08 dolar. Nah, berapa current yield-nya? Yang namanya current yield, kita mesti ngitung berapa sih bunga yang dibayarin. Lihat, bunga yang dibayarin kan 5,7%. Dikali dengan 1000. Berarti kan setiap kali bayar tuh cuma 57 dolar gitu kan. Nah, 57 dolar ini dibandingkan, namanya current yield, rumus current yield adalah berapa interestnya dibanding dengan current price. Ingat, current yield, current price. Jadi, sebetulnya kalau kamu punya bonds ini bisa memberikan bunga ke kalian itu 5,83%. Sedikit lebih tinggi berarti dari kupon yang ditawarkan. Kenapa? Karena lu belinya juga 977 dolar aja. Nah, berarti bondnya diskon atau premium atau par? Berarti dia bondsnya diskon. Terus kenapa current yield calculated sama YTM-nya beda? Ya kan kalau current yield mah harga saat itu, teman-teman. Kalau misalnya harga untuk YTM itu adalah sampai dengan dia maturity. Ya. Nah, untuk current yield itu kalau diakumulasikan memang jadinya nanti YTM. Cuma sampai kapan gitu kan. Kan cukup panjang. Makanya pakai rumus aja. Next, untuk yang bond value di sini 1000 dolar, parnya 12 tahun, kuponnya 11%, dan dibayar setiap tahun. Kalau dibayar tahunan, berarti pakainya rumus yang warna biru ini ya, rumus yang hitam ini nggak kepake. Lalu, kita bisa lihat di sini ada tabel juga, saya udah copyin. Berarti kalau untuk yang tahunan, udah jelas yang N-nya 12 aja ikutinnya, periodnya berarti 12 tahun. Nah, yang 24 berarti ini hanya pengecoh aja, teman-teman. Jadi kalau kalian nanti ngelihat soal harus perhatikan jelas baik-baik itu ya, dia tahunan atau dia semi annual, kemudian periodnya berapa gitu ya. Dan untuk melihat ke tabel, artinya kamu jangan pakai yang kuponnya 11% gitu ya. Nah, kamu pakai yang required return-nya, tapi kebetulan juga dia ada yang 11%, ada yang 15, ada yang 8. Berarti ada yang at par, ada yang at premium, ada yang dia at ini ada premium, yang ini at discount. Karena required return-nya inginnya 15%, tapi dapatnya yang kupon 11%, itu kan diskonnya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat pakainya ini. Saya kuningin dulu, biar kalian jelas. Terus sudah gitu, untuk BO gampang aja, udah tinggal kaliin, cari dulu I-nya. Interestnya yang dibayar setiap tahunnya berapa? Itu 110 dolar. Oke, tinggal 110 dolar dikali dengan yang mana? Kalau untuk interest, jangan lupa interest itu dibayarnya sama terus menerus gitu ya. Kita pakai yang PVI, Pak. Ditambah dengan parnya dikali dengan PVIF. Itu yang 8%. Kok gue kerjain 8%. Untuk yang 8% berarti yang C, teman-teman, sorry. Untuk yang ini yang 11%, berarti 110 kali yang 11%. Kemudian parnya dikali dengan yang 11% juga, PVIF ini.
Begitu juga dengan yang 15%, 110-nya dikali dengan yang 5,421. Ini 15% kan? Nah, ditambah dengan par dikali dengan 0,187 PPIF-nya. Tinggal kasih dia jadi dolar. Nah, beres. Terakhir, YTM lagi. Company-nya atau dibilang sales-nya $955, berarti kan itu current value of bonds. Kemudian coupon rate-nya 12%, par value-nya 1000. Kemudian annually. Nah, kalau annually udah santai aja ya. Kalau misalnya semi annual tinggal lu I-nya bagi 2, N-nya dikali dengan 2 gitu. 15 tahun maturity-nya. Oke, berarti YTM-nya saya ketik dulu di sini, YTM-nya sama dengan I dikali I-nya berapa? Nah, hitung dulu biar kalian gak pusing ya. I-nya berapa? Kupon dikali dengan par. Selalu dengan par, teman-teman ya. Jangan pernah salah mengalihkan. Kalau kupon selalu dengan par. Itu untuk menghitung interest-nya. Interest ditambah dengan current value-nya. Par dikurangi dengan current value dibagi dengan tahunnya. Berapa N-nya? Ya. Ya, ini udah dikerjain dulu, nanti dia menambah. Kemudian dia dibagi dengan M ditambah dengan current value, kemudian dibagi 2. Yang satu dibaginya N, satunya lagi dibagi 2. Jadi YTM-nya adalah 12,58%.